Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usia 100 tahun lebih. Ini daftar 56 pondok pesantren yang dapat penghargaan PBNU. Sambut 1 abad Nahdlatul Ulama. Dalam rangka menyambut 1 abad Nahdlatul Ulama, ada 56 pondok pesantren yang telah disebut telah berusia 100 tahun lebih. 56 pondok pesantren yang telah berusia 100 tahun lebih itu akan mendapatkan penghargaan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Pada 31 Januari 2023, PBNU akan menggelar acara anugerah 1 abad NU di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Para tokoh yang berjasa untuk NU seperti RSAM PBNU dan Ketua Umum PBNU akan mendapatkan anugerah. Demikian juga 56 pondok pesantren yang telah 100 tahun lebih berjasa besar mendidik warga NU dan bangsa Indonesia. Yani Wahid, Ketua Panitia Pelaksana Hari Lahir 1 Abad NU, memberikan keterangan bahwa acara anugerah 1 Abad NU akan dibuka Wakil Presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah RSAM Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU periode 2015 sampai 2019. Alhamdulillah, saya dan beberapa teman-teman perwakilan panitia anugerah 1 Abad NU dapat bersilaturahmi dengan Bapak Kiai Ma'ruf Amin, Wakil Presiden RI sekaligus RSAM PBNU tahun 2015 sampai 2019, untuk menyampaikan undangan acara peringatan 1 abad NU, kata Yani Wahid dikutip dari akun Instagram pribadinya yang diunggah pada Kamis 26 Januari 2023. Kiai Haji Ma'ruf Amin selain membuka acara tersebut juga akan mendapatkan penghargaan atas kiprahnya sebagai RSAM PBNU tahun 2015 sampai 2019. Adapun daftar 56 pondok pesantren yang mendapatkan penghargaan PBNU adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pondok Pesantren Al-Kahfi Somolangu, Kebumen, lahir tahun 1475. Yang kedua, Pondok Pesantren Mojosari Loceret, Nganjuk, lahir tahun 1710. Yang ketiga, Pondok Pesantren Babakan Cirebon, lahir tahun 1715. Yang keempat, Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, lahir tahun 1718. Yang kelima, Pondok Pesantren Jamsaren Solo, lahir tahun 1750. Yang keenam, Pondok Pesantren Buntet Cirebon, lahir pada tahun 1750. Yang ketujuh, Pondok Pesantren Komarudin Bungah Gresik, lahir tahun 1753. Yang kedelapan, Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Malang, lahir tahun 1768. Yang kesembilan, Pondok Pesantren Balerante Cirebon, lahir tahun 1779. Yang ke-10, Pondok Pesantren Alhamdaniyah Siwalan Panji Sidoarjo, yang lahir tahun 1787. Yang ke-11, Pondok Pesantren Hidayatul Tulab Durenan Trenggalek, lahir tahun 1790. Yang ke-12, Pondok Pesantren Gedongan Cirebon, lahir tahun 1800-an. Yang ke-13, Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang, lahir tahun 1825. Yang ke-14, Pondok Pesantren Tatu Congol Magelang, lahir tahun 1830. Yang ke-15, Pondok Pesantren Tremas Pacitan, yang lahir pada tahun 1830. Yang ke-16, Pondok Pesantren Asyariah Kalibeber Wonosobo, lahir tahun 1832. Yang ke-17, Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo, lahir tahun 1839. Yang ke-18, Pondok Pesantren Al-Hikamus Salafiyah Cipulus Purwakarta, lahir tahun 1840. Yang ke-19, Pondok Pesantren Al-Fauzan Garut, lahir tahun 1850. Yang ke-20, Pondok Pesantren Langitan Tuban, yang lahir pada 1852. Yang ke-21, Pondok Pesantren Mis Ma'hadul Ilmi Asyariah Sarang Rembang, yang lahir tahun 1859. Yang ke-22, Pondok Pesantren Saikhonahul Bangkalan, lahir tahun 1861. Yang ke-23, Pondok Pesantren Giri Kusumo Meranggen, yang lahir pada tahun 1868. Yang ke-24, Pondok Pesantren Aryadi Ringin Agung Pare Kediri, yang lahir pada tahun 1870. Yang ke-25, Pondok Pesantren Tarbiyatul Lasyim Pacul Goang, yang lahir pada 1880. Yang ke-26, Pondok Pesantren Sukamiskin Bandung, yang lahir pada 1881. Yang ke-27, Pondok Pesantren Al-Sriyah Genteng Banyuwangi, yang lahir pada tahun 1882. Yang ke-28, Pondok Pesantren Raudhatul Mubtadiin Balai Kambang Jepara, yang lahir pada tahun 1884.
Yang ke-29 Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan Jombang yang lahir pada tahun 1885. Yang ke-30 Pondok Pesantren Al Ihsan Jambas Kediri yang lahir pada tahun 1886. Yang ke-31 Pesantren An-Nuqyah Gulu-Gulu Sumenep yang lahir pada 1887. Yang ke-32 Pondok Pesantren Darul Hikam Bendo Pare Kediri yang lahir pada tahun 1889. Yang ke-33 Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Lamongan yang lahir pada tahun 1898. Yang ke-34 Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang yang lahir pada tahun 1899. Yang ke-35 Pondok Pesantren Gedong Sari Nganjuk yang lahir pada 1901. Yang 36 Pondok Pesantren Al-Falah Pagentongan Bogor yang lahir pada tahun 1901. Yang ke-37 Pondok Pesantren Futuhiyah Meranggen Demak yang lahir pada 1905. Yang ke-38 Pondok Pesantren Kempek Cirebon yang lahir pada tahun 1908. Yang ke-39 Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo yang lahir pada tahun 1908. Yang ke-40 Pondok Pesantren Maslakul Huda Kajen Pati yang lahir pada tahun 1910. Yang ke-41 Pondok Pesantren Lirboyo Kediri yang lahir pada tahun 1910. Yang ke-42 Pondok Pesantren Al-Hikmah Benda Brebes yang lahir pada tahun 1911. Yang ke-43 Pondok Pesantren Kerapia Yogyakarta yang lahir pada tahun 1911. Yang ke-44 Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Jember yang lahir pada tahun 1912. Yang ke-45 Pondok Pesantren Mahadut Tholabah Tegal yang lahir pada tahun 1913. Yang ke-46 Pondok Pesantren Darussalam Martapura Kalsel yang lahir pada tahun 1914. Yang ke-47 Pesantren Islam As-Siddiqi Jember yang lahir pada tahun 1915. Yang ke-48 Pondok Pesantren Matlaul Anwar Linadatil Ulama atau Malnu Padeglang yang lahir pada tahun 1916. Yang ke-49 Pondok Pesantren Denanyar Jombang yang lahir pada tahun 1917. Yang ke-50 Pondok Pesantren Al-Qaumaniyah Bareng Kudus yang lahir pada 1918. Yang ke-51 Pondok Pesantren Apik Kauman Kaliwungu yang lahir pada tahun 1919. Yang ke-52 Pondok Pesantren Tahsinul Akhlak Winong Cirebon yang lahir pada tahun 1919. Yang ke-53 Pondok Pesantren Al-Masturiyah Sukabumi yang lahir pada tahun 1920. Yang ke-54 Pondok Pesantren Mustofawiyah Mandailing Natal Sumut yang lahir pada tahun 1925. Yang ke-55 Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Cilacap yang lahir pada tahun 1925. Yang ke-56 Pondok Pesantren Pelosok Kediri yang lahir pada tahun 1925. Itulah 56 pondok yang akan mendapatkan penghargaan dalam harlah resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama. Sekian, bagaimana pendapat Anda tentang konten ini? Silahkan tulis di kolom komentar YouTube Dio Studio dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.